akan menyampaikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara dalam MPLS tahun 2001-2002. Anak-anak sekalian, tentunya kalian adalah sangat berbahagia sekali untuk diterima di SMP 1 Rejoso. Ya. Sebagai materi pengenalan kesadaran berbangsa dan bernegara, maka kalian ikuti pemaparan ini ya, untuk memahami bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita awali dari sebelumnya perlu saya sampaikan ya, penyaji ini adalah Pak Purnadi ya, sebagai penyaji materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita awali dari tentang pengertian bangsa. Bangsa adalah orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, serta kepribadian sendiri. Ya, selanjutnya, bagaimanakah yang dikatakan berbangsa itu? Berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, kemudian bermoral, ya. Kemudian bangsa itu manusia itu berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial yang adil. Selanjutnya adalah negara. Negara itu adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang sama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok tersebut. Lalu bernegara itu bagaimana? Bernegara itu adalah manusia individu yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Kalau kita adalah wilayah, kita adalah Indonesia, maka ya kita di Indonesia ya, dengan wilayah yang sangat luas itu merupakan satu rangkaian kepulauan, itu Indonesia. Kemudian mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme serta eklektis ke dalam sikap dan perilaku antar berbeda ras, agama, asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah. Di situ ada kata eklektis. Eklektis itu adalah memilih yang terbaik ya, sehingga tidak ada konflik-konflik di dalam bernegara. Lalu apakah penurunan kesadaran yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara? Nah, misalkan satu, tawuran antar warga. Mungkin kita mendengar ada tawuran antar warga, perkelahian pelajar, tidak mematuhi PPKM saat pandemi corona, tidak mematuhi tata tertib sekolah, meniru budaya yang tidak baik yang melunturkan budaya nasional. Nah, inilah beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai indikator penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi warga negara Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara itu maknanya bagaimana? Makna dari kesadaran berbangsa dan bernegara bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Ya, mengingat kembali pada Sumpah Pemuda
pada 28 Oktober 1928 sebagai puncak dari perjuangan yang dilakukan oleh para pemuda, merupakan salah satu bukti betapa peran pemuda itu sangat vital dalam mempersatukan pemuda dan bangsa Indonesia, bahwa pemuda sebagai aktor sejarah bangsa Indonesia ya, sehingga ada ikrar Sumpah Pemuda. Oleh sebab itu, pemuda harus memiliki visi, misi, tujuan yang jelas, sehingga kita nanti akan memiliki sumber daya manusia yang handal ya, sehingga menjadi negara kita adalah negara yang kuat ya. Dalam mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara, perlu juga ya, kita untuk melakukan kesadaran bela negara. Bagaimanakah kesadaran bela negara yang harus dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik pemerintah, rakyatnya, bahwa kita ini harus memiliki cinta tanah air Indonesia sebagai wilayah hidup kita ya. Kita beraktivitas, melakukan suatu kegiatan-kegiatan yang ada dalam suatu batas wilayah di dalam wilayah negara Indonesia. Kemudian memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi kita ini adalah sebagai pelaku bagaimana maju atau mundurnya negara kita ya. Kemudian mendasarkan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa, karena sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia ya, yang harus selalu kita pertahankan dan kita laksanakan ya, bahwa Pancasila merupakan asas dari masyarakat Indonesia ya. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi apabila terjadi permasalahan-permasalahan ya, yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara ini, kita harus punya kemauan ya, berkorban ya, dalam mengembangkan ya, dalam mewujudkan pembangunan, contoh ya, termasuk membayar pajak dan tenaga kita di dalam mewujudkan Indonesia yang kuat. Sebenarnya memiliki kemampuan bela negara. Jadi wajib ya, apabila terjadi ya serangan-serangan dari pihak-pihak luar atau negara lain dan dalam internal wilayah Indonesia demi keutuhan negara kita dan pemerintah Indonesia. Ya, selanjutnya nanti kalian bisa atau dapat menyelesaikan kuis dan mengirim kuis itu ya, dalam kegiatan MPLS. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.